Jadi misalkan nih, kita punya posisi suatu bidang V terhadap sebuah bola yang punya jari-jari R, kemudian titik pusatnya P. Nah, si bidang ini dia punya tiga kemungkinan, sama seperti di lingkaran kemarin. Jadi ada kalanya bidang ini nanti akan memotong bola, atau ada kalanya bidang ini nanti menyinggung bola, atau ada kalanya nanti eh, si bidang dan juga bola tidak bertemu, tidak bersinggungan sama sekali. Jadi ada tiga kemungkinan ya, memotong bola, menyinggung bola, atau tidak memotong bola. Nah, ketika si bidang ini memotong bola, maka nantinya akan berbentuk, hasil potongannya itu akan berbentuk lingkaran. Jadi kalau kita coba tuliskan, kemungkinan yang pertama itu kan memotong bola. Jadi ketika dia memotong bola, tadi kan akan terbentuk sebuah lingkaran. Sebuah lingkaran ini nanti akan punya persamaan seperti ini. Nah, L ini melambangkan lingkaran. Jadi ini maksudnya lingkaran yang terbentuk dari irisan antara bola dengan persamaan ini dan juga bidang dengan persamaan ini. P, Q, R. Ini Y, sorry. Ya, kemudian ketika dia menyinggung bola, maka nanti posisinya akan menjadi sebuah titik ya. Antara bidang dan bola itu akan bertemu di satu titik. Nah, ketika dia menyinggung bola, jarak antara titik pusat bola terhadap bidang itu sama dengan jari-jari bola. Ya, jadi jarak antara pusat sama dengan jarak antara pusat ke bidang sama dengan jari-jari bola. Oke, kemudian kalau ternyata jarak titik pusat bola ke bidang lebih besar daripada jari-jari bola, maka dia nggak punya titik real dengan bola, atau dengan kata lain dia tidak menyinggung bola, tidak memotong bola. Oke, jadi kita misalkan persamaan umum bola tadi x kuadrat plus y kuadrat dan seterusnya. Kemudian ada tadi titik singgung, titik T. Nah, maka nanti akan berlaku mirip seperti lingkaran kemarin, ada titik singgung namanya. Nah, tadi bidang singgung di T tadi adalah bidang yang melalui titik T, kemudian dia tegak lurus pada jari-jari bola yang melalui titik T. Sehingga kalau misalnya titik pusat bola kemudian ada bilangan arah.
jari-jari dari P ke T nanti persamaan bidang yang melalui T, kemudian dia tegak lurus dengan PT, menjadi seperti ini. Sama dengan 0. Oke, setelah nanti kalau misalnya dia dijabarkan ya ini dikalikan ini dan seterusnya, maka nanti akan menjadi seperti ini. Oke, ini lumayan panjang ya persamaannya. Sebenarnya gini, kalau nanti misal persamaan bolanya bentuknya X min A kuadrat plus Y min B kuadrat plus Z min C kuadrat sama dengan 0, maka nanti persamaannya yang lebih sederhana akan jadi seperti ini. Ini kan kalau dia persamaannya yang ini nih. Yang ini tadi ini X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus AX plus B plus CZ menjadi seperti ini. Tapi kalau misalnya tadi persamaan bolanya X min A nanti persamaan bidangnya jadi ini. Oh ini Z, sorry. Sama dengan R kuadrat. Ini sama dengan R kuadrat. Oke. Ini tadi ya, ini kalau persamaannya yang panjang ini tadi persamaan bolanya, maka nanti dia begitu ke sini. Tapi kalau dia persamaan bolanya seperti ini, maka nanti dia begini bentuknya. Mirip-mirip seperti di lingkaran. Oke, kita sekarang mau coba ke contoh. Ke contoh.
Misal ada tempat kedudukan atau kita sebut aja lokus ya, lokus bola. Locus. Kemudian tempat kedudukan bola terhadap bidang. Misalnya si bidang ini memotong bola, maka kita diminta untuk menentukan pusat dan jari-jari lingkaran yang terbentuk dari hasil perpotongan antara bidang dan juga bola. Jadi kita ini dulu ya. Kita coba tulis lagi untuk persamaan bolanya. Nah, dari sini kan kelihatan nih pusatnya kelihatan kan dari sini min 1, min 2, min 2. Kemudian jari-jarinya. Pakai yang setengah, yang seperempat aja ya. Langsung aja kalau nggak kita tulis seperempat dikalikan 4 plus seperempat kalikan 16 1 plus 4 plus 4 plus 16. Akar 25 sama dengan 5. Nah, kemudian ada nih, kita mau menghitung jarak antara titik pusat. Titik pusatnya kan sudah tahu nih, jarak antara pusat terhadap bidang. Bidangnya pakai rumus D ya, rumus jarak seperti biasa. Kita langsung tulis aja. Tadi pusatnya min 1 kali 1. Min 1 kalikan 1. Min 1 kalikan 1. Plus ini min 2 kalikan 2. Plus min 2 kalikan 2. Per. Yang ini kuadrat. 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 2 kuadrat. Ini per 9 ya. Min 1, min 4, min 4. Oh, ini akar 9. Kemudian, oh iya ini karena D jarak ya. Jarak itu akan selalu bernilai positif, maka kita ambil yang positifnya aja. 9 per 3 sama dengan 3. D-nya 3. Jadi kelihatan nih dari hasil ini. Kalau D-nya 3, maka D ini kan kurang dari R nih. Nih, D ini kan kurang dari R, maka terbukti bahwa si bidang ini memotong bola, sehingga nanti akan terbentuk sebuah lingkaran. Nah, kemudian lingkaran ini nanti kan pasti punya jari-jari nih. Sekarang kita coba cari jari-jarinya. Sekarang kita masuk ke lingkaran ya. Tadi kan jari-jari lingkaran itu bisa kita cari dari sini. Si ini sama si ini tadi. 5 sama 3 tadi, ini jadi akar 16, ini 4.
Nah, kemudian titik pusat lingkarannya ini adalah titik yang menembus garis, kemudian melalui P, dia juga tegak lurus V. Sehingga kalau dia menembus garis, berarti dia punya ini nih namanya garis normal bidang. Ini ya, tadi normal bidang 1,2,2. Kemudian nanti persamaan garis G-nya seperti biasa. Kita coba buatnya ke persamaan parameter yang ada lambdanya. Oke, kemudian tadi G ini kita substitusi ke persamaan bidang tadi. Persamaan bidang V karena dia akan menembus bidang V tadi ya. Sehingga nanti didapatnya seperti ini. X plus 2Y plus 2Z kan benar? Oke. Maka nanti ini X-nya kita ganti ya. Sama yang ini. Kemudian nanti ketika diuraikan kita dapat lambdanya sama dengan 1. Terus kalau lambdanya sama dengan 1, maka tadi si G ini tadi kita bisa substitusi lagi. Nilai G-nya, X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0 berarti. Kemudian Z-nya sama dengan 0. Nah, si X, Y, Z ini adalah pusat lingkaran yang tadi kita cari. Maka pusat lingkarannya adalah 0,0,0. Oke, ini sudah contoh bola. Oke, selanjutnya kalian bisa coba di rumah ya untuk contoh soal satu lagi. Oke, misalnya nih, melalui titik potong garis-garis ini, X, Y, Z, kemudian dan bola sekian,
kita membuat bidang singgung bola. Nah, sekarang kita diminta mencari persamaan bidang singgungnya. Oke, nanti hasilnya kalau nanti ketemu, nanti hasilnya ini ya. 3x min 2y plus 6z min 11 sama dengan 0.